Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Apa sih yang dimaksud dengan sistem reproduksi pada wanita? Sistem reproduksi pada wanita itu adalah sistem biologis yang terdiri dari organ untuk berkembang biak pada wanita. Nah, organ yang pertama saya akan menjelaskan tentang genitalia. Ada dua genitalia, yang pertama itu genitalia eksternal dan yang kedua itu genitalia internal. Yang pertama kita bahas dulu adalah genitalia eksternal. Apa sih genitalia eksternal itu? Genitalia eksternal itu adalah organ reproduksi pada wanita yang bagian dalam. Apa saja sih yang terdiri dari organ pada wanita bagian dalam? Nah, yang pertama itu yang ini namanya mons pubis. Yang ini namanya mons pubis, yang ini namanya klitoris, yang ini namanya uretra, yang ini namanya vagina. Yang ini namanya anus. Nah, jarak antara vagina dengan anus ini yang dinamakan dengan perineum. Yang ini namanya adalah labia minor. Yang ini adalah labia mayor. Nah, dalam genitalia eksternal ini ada dua kelenjar. Yang pertama itu kelenjar Bartholin dan kelenjar skin. Kelenjar Bartholin ini terdapat di sisi-sisi dari vagina. Fungsinya untuk melumasi vagina. Nah, kelenjar skin itu berada di sisi-sisi uretra. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke pembahasan genitalia internal. Apa sih genitalia internal itu? Genitalia internal adalah organ reproduksi pada wanita bagian dalam. Apa saja yang termasuk dalam bagian dalam itu? Yang ini dinamakan dengan fimbriae. Yang ini dinamakan dengan ovarium. Yang warna kuning ini dinamakan dengan sel telur atau ovum. Yang ini adalah tuba fallopi. Yang ini dinamakan dengan uterus. Yang ini adalah vagina. Selanjutnya saya akan membahas tentang panggul. Nah, bagian-bagian panggul itu dibagi menjadi 4 bagian. Dua tulang kokse, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang kokseges. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang tulang kokse. Apa saja sih yang termasuk dalam tulang kokse itu? Yang pertama ilium, yang kedua ischium, dan yang ketiga itu pubis. Saya akan membahas tentang ilium. Ilium itu yang terdapat dari spina iliaca. Nah, yang ini yang dimaksud dengan spina iliaca. Yang ini spina iliaca superior anterior, yang ini spina iliaca anterior inferior. Nah, yang bagian belakangnya itu yang termasuk dengan spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior anterior. Selanjutnya saya akan membahas tentang ischium. Apa saja sih yang termasuk dalam ischium itu? Nah, yang pertama itu termasuk dalam ischium itu yang dinamakan dengan tuber ischiadica. Nah, yang kedua itu ada yang di bagian belakang sini itu yang berbentuk lubang itu yang dinamakan dengan acetabulum. Nah, yang ketiga itu yang ini yang dinamakan dengan foramen yang ketiga itu yang dinamakan dengan foramen abropatarium. Nah, yang keempat ini yang menonjol ini yang dinamakan dengan spina ischiadica. Selanjutnya kita akan membahas tentang pubis. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke pubis. Yang pertama itu yang ini yang dinamakan dengan ramus superior ossis pubis. Yang kedua ini yang dinamakan dengan ramus inferior ossis pubis. Nah, yang ini yang berbentuk seperti ini itu yang dinamakan dengan armus pubis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang os sacrum. Nah, yang ini yang dinamakan dengan
Pomentarium yang berlubang ini yang dinamakan dengan foramen sacra anterior. Selanjutnya saya akan ke Oococcyges. Yang ini yang dinamakan 3 sampai 5 ruas tulang yang dinamakan dengan ooccyges. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikulasio. Ada 3 artikulasio. Yang pertama, artikulasio sacroiliaca, yaitu yang ini yang menghubungkan sakro dengan ilium. Nah, yang kedua itu adalah artikulasio sacro-ooccyges yang menghubungkan tulang sakro dengan ooccyges. Yang ketiga itu adalah artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya saya akan membahas tentang ligamen. Yang pertama itu yang ini yang dinamakan dengan ligamen sacrospinal. Yang kedua itu yang ini yang dinamakan dengan ligamen iliumembal. Nah, yang ketiga ini yang dinamakan dengan ligamen inguinal. Selanjutnya kita akan membahas tentang musculus. Musculus itu ada bagian dari otot-otot reproduksi pada wanita. Nah, yang pertama itu yang ini yang dinamakan dengan musculus bulbocavernosus. Yang ini dinamakan musculus transversus profundus musculus. Yang di sini musculus ischiocavernosus musculus. Yang ini adalah musculus levator ani. Yang ini adalah musculus spinator ani. Yang ini adalah musculus gluteus maximus. Yang ini adalah anus. Yang ini adalah ligamen sacrotumberus. Yang ini adalah musculus greater vestibular. Yang ini adalah musculus vertibular cord. Yang ini adalah labia minora. Yang ini adalah urethral orifice. Yang ini klitoris. Yang ini mons pubis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk panggul. Ada 4 bentuk panggul. Yang pertama itu bentuk panggul ginekoid. Nah, dalam bentuk panggul yang pertama ini bisa dibilang bentuk panggulnya itu persis seperti lingkaran. Nah, bentuk panggul yang pertama ini kebanyakan bentuk panggul yang dipunya oleh seorang wanita. Nah, bentuk panggul yang kedua ini yang dinamakan dengan android. Bentuk panggul ini itu bisa dibilang mirip dengan bentuk hati. Nah, bentuk panggul yang ketiga ini yang dinamakan dengan anthropoid. Bentuk panggul yang ketiga ini persis bisa dibilang seperti segitiga. Bentuk panggul yang ketiga ini dominan laki-laki lebih banyak mempunyai bentuk panggul yang seperti ini. Nah, bentuk panggul yang keempat ini yang dinamakan dengan platypeloid. Nah, yang ini itu bentuk panggul yang keempat ini, panggul yang dinamakan dengan platypeloid ini sangat jarang ditemukan pada wanita maupun laki-laki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengukuran panggul. Ada empat metode dalam pengukuran panggul. Yang pertama itu adalah distansia spinarum. Nah, distansia spinarum itu yang ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca anterior superior yang memiliki jarak normal dari 23 sampai 26 cm. Nah, yang kedua ini yang dinamakan dengan distansia cristanum. Distansia cristanum ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pada crista iliaca dextra dan sinestranya yang mempunyai jarak normal 26 sampai
yang mempunyai jarak normal 26 sampai 29 cm. Nah, yang ketiga ini yang dinamakan dengan konjugata eksternal. Konjugata eksternal itu adalah pemeriksaan yang dilakukan pada simfisis kubis ke ujung prosus spinosus ruas tulang yang memiliki jarak normal 15 sampai 20 cm. Nah, yang keempat ini dinamakan lingkar panggul luas. Pemeriksaan ini dilakukan pada atas simfisis pubis ke pertengahan spina iliaca anterior superior yang menghantarkan mayor dan melingkari keseluruhan panggul yang mempunyai jarak antara 80 sampai 90 cm. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang reproduksi pada wanita. Terima kasih.